Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Guguk Kismono, PhD, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, saya Amanda Sefrilia dari Konsentrasi Human Resource and Organization. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Digital Competence dan Digital Inclusivity terhadap Produktivitas Kerja Karyawan dengan studi kasus pada implementasi Human Resource Information System atau HRIS di PT Kawasan Berikat Nusantara. Penelitian ini dilatar belakangi oleh transformasi digital dalam manajemen sumber daya manusia saat ini tidak lagi dipandang sebagai pilihan taktis, tetapi melainkan menjadi kebutuhan strategis organisasi. Organisasi dituntut untuk mengelola proses SDM secara lebih efisien, akurat, terintegrasi, dan berbasis data. Salah satu instrumen utama dalam transformasi digital MSDM adalah Human Resource Information System atau HRIS. Pengadopsian HRIS menjadi salah satu instrumen paling penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan keunggulan kompetitif organisasi. Namun, implementasi HRIS tidak otomatis meningkatkan produktivitas apabila sistem tersebut belum digunakan secara optimal oleh karyawan. Keberhasilan HRIS tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dalam memahami. Dalam konteks inilah digital competence menjadi penting. Digital competence mencerminkan kemampuan karyawan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dalam pekerjaan. Selain kompetensi individu, penelitian ini juga menekankan pentingnya digital inclusivity. Kompetensi digital karyawan belum cukup apabila masih terdapat ketimpangan akses, keterampilan, dukungan, maupun manfaat penggunaan teknologi. Digital inclusivity dibutuhkan agar seluruh karyawan dengan latar belakang usia, pendidikan, dan kemampuan digital yang berbeda tetap memperoleh kesempatan yang setara dalam menggunakan HRIS. Konteks tersebut relevan dengan PT Kawasan Berikat Nusantara yang sedang menjalankan transformasi digital dalam lingkungan holding Dana Reksa melalui implementasi HRIS. PT KBN memiliki karakteristik karyawan yang beragam dari sisi usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat kemampuan digital. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan digital competence dan digital inclusivity sebagai faktor sosial yang diduga memengaruhi produktivitas kerja karyawan dalam konteks implementasi HRIS. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, belum optimalnya pemanfaatan HRIS apabila tidak didukung oleh digital competence karyawan. Permasalahan kedua adalah rendahnya inklusivitas digital dalam implementasi HRIS. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian. Pertama, apakah digital competence berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee productivity, dalam hal ini produktivitas kerja karyawan, pada implementasi HRIS di PT KBN. Yang kedua, apakah digital inclusivity berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan atau employee productivity dalam implementasi HRIS di PT KBN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh digital competence terhadap produktivitas kerja karyawan dan untuk menganalisis pengaruh digital inclusivity terhadap produktivitas kerja karyawan dalam konteks implementasi HRIS di PT KBN. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya penerapan socio-technical system teori dalam konteks implementasi HRIS, khususnya pada lingkungan BUMN. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi manajemen PT KBN untuk mengoptimalkan implementasi HRIS melalui penguatan kompetensi digital dan inklusivitas digital karyawan. Landasan teori utama dalam penelitian ini adalah socio-technical system teori. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua sistem utama, yaitu subsistem teknis dan subsistem sosial. Subsistem teknis mencakupi teknologi, sistem informasi, proses kerja, prosedur, dan infrastruktur operasional. Dalam penelitian ini, HRIS diposisikan sebagai bagian dari subsistem teknis, karena HRIS merupakan sistem digital yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan SDM. Sementara itu, subsistem sosial yang saling berinteraksi mencakupi manusia, keterampilan, nilai, budaya organisasi, dan pola interaksi antar anggota organisasi. Dalam penelitian ini, digital competence dan digital inclusivity diposisikan sebagai bagian dari subsistem sosial. Penelitian ini melihat produktivitas kerja karyawan sebagai hasil dari keselarasan antara HRIS sebagai subsistem teknis dan kesiapan karyawan sebagai subsistem sosial. Secara umum, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa HRIS dan teknologi digital memiliki hubungan positif dengan produktivitas, efisiensi, komunikasi, akses informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Tiwari et al. Menunjukkan bahwa HRIS berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Zervas dan Triantari menekankan bahwa digital HRM dapat meningkatkan perceived digital competence. Sementara itu, Zervas dan Stiakasis menekankan pentingnya strategi HRM dalam menjembatani digital divide dan mendorong lingkungan kerja yang inklusif. Carvalho et al. Menunjukkan bahwa digital competence berperan dalam mendorong perilaku kerja inovatif. Kemudian, Hanaisha menunjukkan bahwa employee empowerment, teamwork, dan employee training berpengaruh positif terhadap employee productivity, sehingga instrumen produktivitasnya relevan untuk diadaptasi dalam penelitian ini. Gap utama adalah belum banyaknya penelitian yang menguji digital competence dan digital inclusivity secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan gap tersebut, hipotesis pertama, digital competence berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Hipotesis kedua, digital inclusivity berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Sehingga model penelitian yang digunakan menempatkan digital competence dan digital inclusivity sebagai variabel independen, serta employee productivity atau produktivitas kerja karyawan sebagai variabel independen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hipotesis dan mengukur pengaruh antar variabel secara objektif menggunakan data numerik. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Proses pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2026 melalui penyebaran kuesioner online kepada karyawan PT KBN. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi literatur. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Proses pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2026 melalui penyebaran kuesioner online kepada karyawan PT KBN. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi literatur dokumen perusahaan dan arsip yang relevan dengan variabel yang digunakan. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan organik PT KBN sebanyak 343 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Penentuan target sampel menggunakan rumus Lovin dengan margin of error sebesar 5%, sehingga diperoleh target sampel minimum sebanyak 185 responden. Instrumen penelitian terdiri dari 3 variabel. Digital competence diukur dengan 10 pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Zervas dan Triantari. Digital inclusivity diukur dengan 11 pernyataan yang diadaptasi dari Zervas dan Stiakakis. Dan employee productivity diukur dengan 4 pernyataan yang diadaptasi dari Hanaisha. Seluruh item menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Metode analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik versi 31.0.2.0. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data, dari target data sebanyak 185 responden, data yang terkumpul sebanyak 148 responden atau 80%. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 3 data yang tidak dapat diolah, sehingga data akhir yang digunakan dalam analisis adalah sebanyak 145 responden atau sekitar 78% dari target data. Profil responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia 30 hingga 45 tahun. Dari sisi jenis kelamin, responden didominasi oleh pria sebanyak 85%. Di pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan S1 dan pendidikan D3 atau D4. Dari sisi jabatan, mayoritas responden berada pada level BOD-3 atau officer. Secara deskriptif, variabel digital competence, digital inclusivity, dan employee productivity menunjukkan adanya kecenderungan nilai yang relatif baik. Dengan demikian, data responden dapat dilanjutkan ke tahap pengujian kualitas instrumen dan analisis regresi. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada ketiga variabel memiliki nilai R hitung lebih besar dibandingkan dari R tabel sebesar 0,1631, serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,001. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha untuk digital competence adalah 0,927, digital inclusivity sebesar 0,922, dan employee productivity sebesar 0,910. Artinya, instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang baik. Selain uji validitas dan reliabilitas, penelitian ini juga melakukan uji common method bias menggunakan Harman Single Factor Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor pertama menjelaskan 59,645% dari total variance,
Dengan kata lain, meskipun terdapat indikasi dominasi faktor pertama, konstruk yang digunakan dalam penelitian tetap memiliki dimensi yang berbeda. Oleh karena itu, hasil regresi dalam penelitian ini tetap digunakan untuk menjawab hipotesis, dan potensi common method bias ini juga diakui sebagai salah satu keterbatasan penelitian. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, penelitian ini melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan heterokedasisitas, serta uji autokorelasi. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual model regresi terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas hasilnya menunjukkan digital competence dan digital inclusivity memiliki nilai toleran sebesar 0,482 dan VIF sebesar 2,077. Maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji heterokedasisitas dilakukan melalui scatter plot. Hasil scatter plot menunjukkan bahwa sebaran residual tidak membentuk pola tertentu dan tersebar di sekitar garis nol. Selanjutnya, uji autokorelasi menghasilkan nilai Darwin-Watson sebesar 1,977 berada dalam rentang aman sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi antar residual. Hasil regresi menunjukkan bahwa konstanta model adalah 0,774, koefisien digital competence adalah 0,103, sedangkan koefisien digital inclusivity adalah 0,216. Arah koefisien kedua variabel adalah positif, yang mengartikan peningkatan digital competence berasosiasi dengan peningkatan employee productivity, dan peningkatan digital inclusivity juga berasosiasi dengan peningkatan employee productivity. Koefisien digital inclusivity yang lebih besar menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan digital competence dalam model penelitian. Koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,751 menunjukkan bahwa 75,1% variasi employee productivity dapat dijelaskan oleh digital competence dan digital inclusivity secara bersama-sama. Sisanya sebesar 24,9% dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji T parsial, digital competence memiliki nilai beta standar sebesar 0,265, nilai T sebesar 4,403, dan signifikansi 0,000 atau P kurang dari 0,001. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat diterima, artinya digital competence berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee productivity. Selanjutnya, digital inclusivity memiliki nilai beta standar sebesar 0,656, nilai T sebesar 10,875, dan signifikansi 0,000 atau P kurang dari 0,01. Dengan demikian, hipotesis kedua juga dapat diterima, artinya digital inclusivity berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee productivity. Dalam pembahasan ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hipotesis dapat diterima. Pertama, digital competence berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa karyawan dengan kompetensi digital yang baik lebih mampu memahami, mengakses, dan memanfaatkan fitur HRIS secara optimal. Kedua, digital inclusivity berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan digital inclusivity ini menjadi prediktor yang paling dominan dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa produktivitas kerja tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi menyediakan lingkungan digital yang adil, mudah dapat diakses, dan mendukung seluruh karyawan. Dengan demikian, peningkatan produktivitas melalui HRIS tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan kompetensi digital, melainkan perusahaan juga perlu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan responsif sehingga seluruh karyawan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan HRIS secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 kesimpulan utama. Pertama, digital competence berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee productivity, yang menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan karyawan dalam memahami, mengoperasikan, mengevaluasi, dan memanfaatkan HRIS, maka semakin baik pula produktivitas kerja yang dapat dicapai. Kedua, digital inclusivity juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee productivity. Digital inclusivity menjadi prediktor yang paling dominan karena produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh akses, dukungan, panduan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan dalam menggunakan HRIS. Ketiga, secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat socio-technical system theory. Implementasi HRIS sebagai subsistem teknis akan lebih optimal apabila didukung oleh subsistem sosial, yaitu kompetensi digital karyawan dan lingkungan digital yang inklusif. Implikasi manajerial utama dari penelitian ini adalah PT KBN perlu memperkuat digital inclusivity karena variabel ini memiliki pengaruh paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan. Selain itu, manajemen perlu menyediakan panduan penggunaan HRIS yang sederhana dan ramah pengguna, memperkuat dukungan teknis, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan HRIS secara berkala.
Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian menggunakan desain cross-sectional sehingga hubungan antar variabel bersifat asosiatif dan belum dapat dimaknani sebagai kausalitas murni. Yang kedua, data diperoleh melalui kuesioner tunggal sehingga terdapat indikasi potensi common method bias. Yang ketiga, sampel terbatas pada karyawan organik PT KBN dengan masa kerja minimal 5 tahun, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Keempat, model hanya menggunakan dua variabel independen sehingga masih terdapat 24,9% variasi employee productivity yang dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain longitudinal untuk melihat perubahan digital competence, digital inclusivity, dan employee productivity seiring pengembangan implementasi HRIS. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan sumber data yang lebih beragam seperti KPI aktual, data penggunaan HRIS, atau penilaian atasan. Selain itu, sampel dapat diperluas kepada karyawan baru, non-organik, atau unit kerja lain, serta menambahkan variabel lain seperti motivasi kerja, dukungan organisasi, kualitas kepemimpinan, kepuasan kerja, atau lingkungan kerja. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Atas perhatian dan perkenan Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.